Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga nikmat yang Allah berikan ini benar-benar bisa kita nikmati. Karena tidak banyak orang yang mendapat nikmat tetapi tidak bisa menikmati. Ya, dengan apa kita menikmati nikmat yang Allah berikan? Tentu sebagai seorang muslim, nikmat itu harus kita nikmati sebagaimana seharusnya tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah. Yang artinya kita harus senantiasa menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk ibadah, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harusnya sebagai seorang muslim kebahagiaan itu adalah mendapatkan ridha Allah, gitu ya. Karena dengan menikmati nikmat yang Allah berikan, tentunya dengan untuk beribadah, nah di sanalah kebahagiaan akan kita dapatkan. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Dan semoga kita tidak hanya menjadi orang yang mengaku-ngaku sebagai umat beliau, tetapi juga diakui oleh beliau sebagai umatnya. Maka untuk bisa diakui oleh beliau sebagai umatnya, maka kita harus senantiasa mengikuti jalan hidup beliau, mengikuti cara hidup beliau, mengikuti tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh beliau dalam segala aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah dalam berbisnis. Saya yakin mungkin suatu saat teman-teman ada yang sudah mulai berbisnis, ada yang mungkin belum, gitu ya, dengan seberbagai skalanya masing-masing, atau paling tidak memulai usaha, gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan, gitu kan. Ini biasanya banyak usaha-usaha sampingan yang bermunculan, gitu ya. Nah, insya Allah hari ini kita masuk pada Islamic Business Class yang kemudian ada dua pertemuan ya untuk Islamic Business Class ini. Yang pertama adalah tentang permodalan Islami ya, yang hari ini akan kita ikuti, gitu ya. Nah, seperti apa nanti materinya? Insya Allah Ustaz Firly ya, yang sudah hadir bersama kita untuk nanti bisa memberikan pandangannya. Jangan sampai nanti, biasanya modal ini kan menjadi salah satu hal ya, penting, dianggap penting dalam berbisnis, sehingga banyak orang yang cari modal yang akhirnya jangan sampai nanti kita terjebak pada permodalan yang tidak Islami, yang terjebak pada biasanya apa, riba ya dan lain sebagainya. Nah, insya Allah hari ini kita sudah kehadiran Ustadz Firly Ferdiansyah. Beliau adalah pakar syirkah, dokter syirkah. Makanya di Facebooknya Firly Syirkah Man. Nah, ini beliau yang membumikan syirkah ya dalam berbisnis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Di sini panggil Ustadz nggak apa-apa ya? Ya, Mungkin monggo. biasanya dipanggil coach. Apa kita panggil coach Ustadz saja? Nah, Siap-siap, Insya monggo. Allah. Nah, beliau Insya Allah yang akan sharing bersama kita pada kelas Islamic Business Class ini. Dan sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, jenengan sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Insya Allah. Sering keluar kota ini saat Ramadan juga. Enggak, Ramadan di Masya Allah. dalam Alhamdulillah. kota aja. Masya Allah. Nanti insya Allah setelah Syawal insya Allah. Oh, nanti beliau sering keliling ke beberapa kota ini, teman-teman ya. Jadi nanti kalau pas kebetulan datang di kotanya teman-teman, nanti jangan lupa untuk hadir di ininya beliau ya. Monggo Ustaz. Nah, insya Allah nanti mungkin kita acaranya sampai 6:30. Nah, tapi nanti kita mau ada diskusi juga Ustaz. Jadi nanti mungkin Siap. bisa dicukupkan sekitar jam 6 lebihan. Nah, nanti bisa dicukupkan materinya nanti supaya kita bisa ada diskusinya. Tafadhol Ustaz, waktu dan Ya, tempat kami persilakan untuk Ustaz. ya, siap. Syukran, Mas Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama ya di subuh. Setelah subuh ini untuk thalabul ilmi, berbagi ilmu mengenai temanya pagi hari ini adalah solusi permodalan Islami. Nah, yang insya Allah semoga nanti menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Oke, bagaimana kabarnya saudara-saudara semua? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Walaupun memang cuaca akhir-akhir ini suka kurang jelas, kadang panas, kadang hujan. Ya, dan memang lagi perlu menjaga ketahanan tubuh. Soalnya ya memang lagi banyak yang flu juga ya. Nah, semoga yang bisa mengikuti ini dalam kondisi yang sehat, begitu juga saudara-saudara kita yang lain. Nah, insya Allah pagi hari ini kita akan diskusi atau thalabul ilmi dengan materi solusi permodalan Islami. Saya share screen ya. Masuk ya? Masuk, Ustaz. Siap. Nah, judulnya adalah solusi permodalan Islami. Nah, sebelumnya langsung ini. Sorry, perkenalan dulu di institusi saya. Oke, perkenalan dulu. Institusi saya bernama Bisyarah ID, ya, Business Improvement and Syariah X. Jadi kami kegiatannya adalah mengimprove bisnis dengan dasar-dasar syariah. Kami memang coaching and consulting firm. Nah, misi kami adalah menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Nah, sebagian besar pengusaha-pengusaha itu, terutama pengusaha muslim, sudah paham apa saja harta haram. Tapi belum tentu paham semua harta haram. Nah, sebenarnya salah satu yang mengakibatkan harta haram itu adalah salah satunya adalah akad-akad batil atau akad-akad yang tidak sah. Nah, ini penting untuk dipahami karena masih banyak yang belum paham apa itu akad yang tidak sah atau akad yang batil. Padahal dampaknya, konsekuensinya juga panjang. Nah, kami memang tujuan utamanya adalah mengedukasi para pengusaha muslim di dunia mengenai harta haram dan bagaimana menjalankan bisnis yang sesuai syariah. Nah, jasa kami ada konsultan muamalah, konsultan bisnis, konsultan branding marketing. Kami juga ada akademi, biasanya juga ada workshop, seminar, kelas online, dan lain-lain. Kami juga menjadi bisnis fasilitator. Nah, ini yang salah satu sering kami lakukan itu menjadi penghulu sirkah. Nah, penghulu sirkah ini sangat penting sebagaimana penghulu nikah, karena memahamkan kedua belah pihak atas apa nanti akad yang akan mereka lakukan, bagaimana berakadnya, bagaimana implementasinya. Nah, itu biasanya salah satu jasa yang biasanya kami berikan. Juga membuatkan laporan keuangan dan lain-lain, yang mana ini salah satu kelemahan UMKM saat ini. Banyak UMKM itu bisa jadi jualannya itu lumayan gitu. Bisa jadi jualannya bagus. Tapi kalau sudah ngomongin laporan keuangan, wah udah amburadul. Makanya salah satu yang membuat susah mereka untuk di scale up itu, kalau laporan keuangannya nggak rapi. Ada yang bahkan nggak punya laporan keuangan gitu. Dan bisa jadi bisnisnya sebenarnya jalan bagus. Nah, tapi pas mau di scale up kan harus pakai data kita. Apalagi kalau mau nyari investor. Jadi bukan perkara percaya atau tidak, tapi data itu perlu disajikan. Ini loh, bisnis saya sedang growth, sedang bagus, prospeknya juga bagus. Saya butuh disuntik modal. Nah, kalau cuma ngomong bagus, 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 ya itu bukan data. Maka harus disajikan dengan data yang real. Nah, banyak yang lemah di situ. Makanya itu juga salah satu
jasa yang kami berikan sebagai bisnis fasilitator. Nah, kami juga bisa menjadi bisnis operator. Nah, kalau kantor kami ada di Jalan Loanu nomor 32 Sorosutan, Yogyakarta. Jadi home base kami di Jogja. Nah, monggo yang di Jogja ataupun di sekitaran Jogja atau sedang main ke Jogja, itu silakan bisa mampir ke kantor Bisyarah ID. Kami juga punya akun-akun sosmed, termasuk rekaman-rekaman di kelas-kelas online kami, di YouTube juga ada. Nah, kita masuk ke materi solusi permodalan Islami. Sudah siap ya? Semoga ini diskusinya atau belajarnya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Nah, pengantar dulu. Aktivitas bisnis tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Jadi kegiatan bisnis itu tidak lepas dari kehidupan manusia. Dari awal bangun, tidur, hingga tidur lagi, kita selalu bersentuhan dengan produk bisnis. Baik itu berupa barang maupun jasa. Ya, yang paling gampang itu misalnya pakaian kan. Mau bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti pakai pakaian. Nah, itu produk bisnis. Kalau jasa itu yang hampir 24 jam kita perlu saat ini ya, kuota internet. Nah, itu termasuk yang kita perlukan, listrik. Nah, semua itu sebenarnya produk bisnis. Nah, dari ujung rambut hingga ujung kaki semua menggunakan perangkat yang dihasilkan bisnis. Saya rambut keramas, itu produk bisnis. Sepatu, kaos kaki, itu produk bisnis. Dari yang sederhana hingga yang paling canggih, ya, mungkin buku tulis yang paling sederhana sampai yang paling canggih, gadget, semuanya produk bisnis. Jadi pendek kata, bisnis selalu menyertai hidup dan kehidupan kita. Nah, apa sih pengertian? Jadi materi saya sebenarnya solusi permodalan Islami. Jadi saya jentrengin dulu, maksudnya solusi permodalan Islami itu apa? Solusi itu adalah jalan keluar. Nah, modal adalah harta benda yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan. Nah, Islami adalah sesuai dengan syariah Islam. Maka yang saya maksud dari materi solusi permodalan Islami adalah jalan keluar untuk mengadakan harta yang digunakan untuk menghasilkan tambahan kekayaan yang sesuai syariah Islam, yaitu tanpa adanya riba, gharar, maisir, dan atau akad batil. Nah, yang saya maksud solusi permodalan Islam itu. Nah, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Karena memang kita sendiri itu ada kemungkinan ingin berbisnis kan, atau malah saat ini sudah menjadi pelaku bisnis. Atau tadi katanya Mas Dika kan, terutama di Ramadan ini banyak bisnis dadakan. Misalnya kue kering, baju, pakaian itu kan. Nah, itu yang potensinya tinggi, yang bisa jadi dia di bulan-bulan lain itu nggak bisnis itu. Tapi khusus bulan Ramadan atau Syawal dia menjalankan bisnis tersebut. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Dalam menjalankan bisnis akan selalu berbicara tentang modal. Kenapa tuh? Ya, jadi kalau mau jalanin bisnis, itu pasti kok harus ngomongin modal sih. Nah, kenapa? Mengapa? Nah, untuk memahami hal tersebut, kita harus paham mengenai bisnis dan praktek bisnis dulu. Nah, ini memang pembahasannya mengenai ekonomi ya, mengenai bisnis ya. Jadi, kalau di pendalaman ilmunya mengenai bisnis itu, kita harus paham mengenai bisnis dan praktek bisnis. Jadi, kalau Anda berbisnis, pasti akan melakukan ini. Apa sih bisnis itu? Nah, ini yang pertama yang harusnya kita pahami dulu, sebelum kita bahas lain-lainnya. Nah, bisnis itu pengertiannya adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Nah, ini jelas nih positioningnya.
Nah, maka ada unsur-unsur dari definisi bisnis. Berarti apa? Yang pertama, ada pelakunya. Siapa? Bisa individu atau kelompok individu. Jadi bisa perorangan atau sekumpulan orang. Kemudian ada kegiatannya, ngapain? Produksi, pemasaran, manajemen, dan lain-lain. Kemudian ada sasarannya, berarti apa? Nyari konsumen. Kemudian ada hasilnya atau outcome-nya, jadi produknya itu bisa barang atau jasa. Ingat kalau objek akad di dalam Islam cuma dua, kalau nggak barang, jasa. Selain itu bukan objek akad yang syar'i. Makanya di dalam Islam harus berbisnis di bisnis real. Nggak boleh berbisnis di bisnis non-real. Dan yang ngunci di bagian akhir ini tujuannya profit. Maka tidak boleh kalau bisnis itu tujuannya bukan profit. Nah, ini ada 5 unsur ini. Kalau salah satu unsurnya tidak ada, maka tidak bisa dibilang sebagai bisnis. Nah, misalnya ada ibu-ibu buat buat pisang goreng itu enak banget. Tapi dia goreng banyak buat keluarganya, buat suaminya, anaknya. Memang ada yang makan, cuman tujuannya nggak ada profitnya. Maka pada saat ibu itu membuat pisang goreng untuk dikonsumsi keluarganya sendiri itu bukan bisnis. Nah, ini harus clear. Dan saya sering menekankan bahwasannya kalau Anda mau berbisnis entah sendirian atau barengan, jangan keluar dari tujuan utamanya yaitu profit. Jadi bisnis itu bukan tentang hubungan, bukan hanya tentang hubungan. Jadi makanya walaupun ada orang tua bisnis sama anaknya, itu tujuannya harus profit. Ada suami sama istri buat bisnis bersama, tujuannya harus profit. Sama sesama rekan sahabat teman itu tujuannya harus clear profit. Karena banyak yang bisnis itu melenceng tujuannya, yang akhirnya tidak membuat sustain bisnisnya. Cuman jangka pendek terus bubar. Jadi bukan mengenai misalnya saya ingin punya bisnis biar nanti kalau uangnya banyak saya bisa sedekah yang banyak. Ya sedekah yang banyak itu kan nggak bisa terjadi kalau profitnya juga nggak banyak atau nggak ada. Saya mau ingin punya bisnis biar nanti relasinya banyak. Ya kalau bisnisnya besar, kalau enggak ya relasinya juga nggak banyak. Apalagi kalau sampai tutup. Kadang-kadang malah, ya mohon maaf ya, ngajak temennya yang nganggur gitu loh, berbisnis. Mohon maaf, tapi tidak kompeten gitu loh. Nah ini sebenarnya agak susah, tidak ideal. Maka kalau mengenai berbisnis itu harus ngomongin kompetensi. Maka jangan ngajak orang yang nggak kompeten, walaupun itu teman sendiri. Kadang-kadang kan ngangkat pegawai untuk jadi mungkin supervisor, manajernya itu orang yang dia kenal dekat. Tapi ternyata nggak kompeten, ya tidak menghasilkan profit juga nanti hire dia gitu. Kerjaannya malah banyak yang terbengkalai. Nah, maka jangan keluar dari tujuan utamanya yaitu profit. Nah, itu gambaran dari bisnis. Nah, bisnis itu sebuah kegiatan praktek juga. Nah, praktek bisnis itu sebagai rangkaian input, proses, dan output. Nah, jadi ada inputnya, ada prosesnya, ada outputnya. Nah, inputnya faktor-faktor produksi, prosesnya manajemen dan teknologi, outputnya itu profit. Nah, nanti dia dari proses itu menghasilkan outcome, barang atau jasa. Nah, positioning dari input atau faktor produksi itu salah satunya adalah modal. Nah, modal itu bagian dari input atau faktor produksi.
Nah, ada tenaga kerja, ada SDA, ada kewirausahaan, ada SDI. Nah, salah satunya itu modal di sini. Maka sudah menjadi wajar kalau ada orang mau bisnis itu pasti ngomongin modal. Karena dia bagian dari input atau faktor produksi. Makanya jangan tabu ngomongin modal. Karena itu bagian dari praktek bisnis. Maka kalau ada orang, yuk kita jalanin bisnis yuk. Atau saya mau bisnis ya. Maka dia harus memperhitungkan kebutuhan modalnya dia berapa dan bagaimana mensolusikannya. Dan salah satu kunci bisnis kuat itu adalah modal yang memadai. Itu kunci bisnis kuat. Salah satunya ya. Makanya idealnya diperhitungkan. Saya kalau mau bisnis gorengan, itu idealnya modalnya berapa. Dan hitunglah modal yang memadai gitu loh. Bahkan kalau bisa dikasih cadangan. Dihitung-hitung, oh habisnya 10 juta kalau mau bisnis gorengan. Oke, kalau ada spare-nya, cadangannya misalnya untuk bayar gaji 1, 2, 3 bulan ke depan, karena belum tentu langsung untung. Oh jatuhnya 15 nih idealnya. Maka idealnya adakan dulu bagaimana mensolusikan modal 15 juta ini. Karena kalau setelah dihitung, wah saya butuhnya 15 juta nih. Baru ada 2 juta, ya jalan-jalan dulu. Idealnya begitu. Karena nanti takutnya kalau budgetnya cuma setengah, dicoba direalisasikan, habis di tengah jalan belum sempat sampai buka gitu. Nah, akhirnya kan cuman apa ya namanya nganggrok, nganggur, jadi nggak bisa sampai tercipta bisnisnya. Nah, maka modal ini hal yang penting. Nah, itulah mengapa modal akan selalu dibicarakan dan harus disolusikan bila mau menjalankan bisnis karena memang menjadi faktor produksi dalam praktek bisnis. Nah, dan bila mau bisnisnya sesuai syariah, yaitu selamat dunia dan akhirat, maka permodalan yang digunakan harus juga yang sesuai syariah. Nah, kan begitu. Jadi biar tahu dulu, kenapa kok butuh sih modal ini dalam bisnis. Nah, apa opsi solusi permodalan Islami? Nah, ini. Jadi tadi pengantarnya dulu ya, pengawalannya. Biar paham kenapa kok modal itu dibutuhkan. Nah, apa opsi solusi permodalan Islami? Nah, ada 6 opsi yang saya pelajari selama ini, ada 6 opsi untuk mendapatkan modal yang sesuai syariah. Nah, 1, menggunakan dana sendiri. Ini opsi-opsinya. 2, menjual aset yang dimiliki. Nah, 3, melakukan pinjaman dana. 4, melakukan gadai. 5, menggunakan hutang dagang. Nah, dan yang keenam itu kerjasama investasi. Nah, ini 6 opsi akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, menggunakan dana sendiri. Ini yang paling gampang. Itu kalau ada kan. Kemudian bisa dengan menjual aset yang dimiliki. Maka akad yang akan dilakukan namanya al-bai'. Nah, kalau nggak ada lagi nanti bisa minjem dana. Akadnya akad qard. Atau menjaminkan menggadai barang yang dimiliki. Akadnya rohan. Nah, atau nyari utang dagang, dain. Nah, nanti kerjasama ya, atau opsi yang terakhir kerjasama investasi, itu sirka. Nah, yang 5 di awal ini berbeda dengan yang 6 terakhir ini. Nanti kita akan kasih tahu perbedaannya, yaitu dari cara kepemilikan bisnisnya. Nah, kepemilikan bisnisnya kalau yang 5 di atas itu jadi milik sendiri. Tapi kalau nomor 6 itu jadi milik bersama. Nah, mari kita pelajari lebih dalam mengenai opsi-opsi tersebut. Nah, 1, menggunakan dana sendiri. Ini masih pada menyimak ya. Jangan-jangan pada busuk semua. Nyimak, Ustaz.
Siap. Oke. Satu, menggunakan dana sendiri. Nah, kalau menggunakan dana sendiri, solusi yang awal untuk mendapatkan modal adalah dengan menggunakan dana sendiri. Nah, dalam hal ini tidak membutuhkan pihak kedua karena asalnya dari harta kita sendiri. Jadi tidak terjadi muamalah apapun dengan pihak lain. Nah, ini yang paling simpel. Lah, lebih aman tidak akan bersinggungan dengan ribawi karena modalnya dari uangnya sendiri. Namun dalam penggunaannya sebagai modal harus berhati-hati. Nah, ini juga penting dan yang biasanya UMKM banyak lakukan ini. Kelemahannya di sini. Namun dalam penggunaannya sebagai modal harus berhati-hati karena biasanya bercampur dengan keuangan untuk kebutuhan pribadi. Nah, ini sebenarnya tidak ideal. Kalau Anda mau berbisnis dengan menggunakan modal sendiri, ataupun modal dari manapun, itu sebaiknya dipisah dari rekening pribadi. Nah, termasuk menggunakan dana sendiri itu pun itu dipisah. Misalnya Anda punya uang 50 juta. Oke, saya mau jadikan modal untuk bisnis itu 25 juta. Maka pisahlah 25 juta untuk kebutuhan pribadi dan 25 juta untuk urusan bisnis. Nah, kenapa? Karena nanti kalau bercampur itu jadi tidak ideal atau tidak transparan mana yang urusan bisnis, mana yang urusan pribadi. Dan memang idealnya kalau untuk urusan bisnis itu jangan dicawe-cawe untuk urusan pribadi. Walaupun Anda bisnis sendiri, pakai uang sendiri, itu idealnya Anda baru ambil keuntungan itu kalau sudah akhir bulan atau tutup buku gitu loh. Udah tutup buku, ketahuan profitnya, itu yang diambil masukin ke rekening pribadi. Nah, baru akseslah keuntungan itu, tapi jangan ambil uang modalnya. Karena idealnya modalnya itu terus ada, karena nanti untuk puteran gitu. Untuk modal kerja, beli bahan baku, dan lain-lain. Nah, itu juga penting. Jadi idealnya pastikan di awal berapa nilainya yang akan digunakan untuk modal, lalu sisihkan dari keuangan pribadi. Termasuk ya, walaupun Anda bisnis sendiri ya, ini salah satu kelemahannya bisnis sendiri. Itu jarang membuat neraca awal. Padahal itu sangat penting untuk mengetahui bisnis Anda ini profit atau enggak. Neraca awal itu. Karena sebenarnya profit atau tidak itu di neraca, bukan di laporan laba rugi. Nah, itu kalau bisnis sendiri itu jarang gitu loh buat neraca awal. Bahkan mau keluar masuk uang di neraca itu nggak masalah karena memang uang-uangnya dia sendiri. Tapi itu tidak boleh kalau dia nanti sirkah. Harusnya ada neracanya. Nah, keuntungan itu di neraca, bukan di laba rugi. Nah, yang kedua, kalau opsi yang pertama tidak punya, nah saya nggak punya uang, kelebihan uang untuk jadi modal. Oke, cek lagi, punya nggak aset yang bisa dijual? Karena ini bisa jadi solusi. Nah, bila tidak ada dana yang siap atau berlebih untuk dijadikan modal, maka bisa dengan menjual aset yang dimiliki. Nah, menjual aset berarti menjalankan akad jual beli atau al-bai' itu. Nah, apa sih al-bai' atau jual beli itu? Nah, ini juga harus dipahami. Jadi al-bai' itu adalah mubadalatu malin bimalin ala sabilit tamliki antarodin. Jadi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas dasar saling rela. Maka jual beli itu wajib, ini takrif syar'i ya. Jadi amalannya harus sesuai dengan takrif syar'i ini, definisi syar'i. Jadi jual beli itu mempertukarkan harta dengan harta. Tidak boleh harta ketemu jasa, itu tidak boleh. Akadnya bukan jual beli nanti.
Jadi harta dengan harta. Dan dia pasti menimbulkan kepemilikan. Jadi orang kalau jual beli itu memindahkan kepemilikan. Barang jadi milik pembeli, pembayaran milik penjual. Nah, makanya tidak boleh ada syarat-syarat yang mempengaruhi kepemilikan itu. Ini jadi penting untuk dipahami. Contohnya misalnya Mas Dika punya mobil. Mas Dika, saya beli ya mobilnya. Ya boleh deh, tapi ini mobil kesukaan saya loh. Jadi nanti kalau sudah dibeli nggak boleh dijual lagi. Nah, itu syarat yang batil itu. Karena kalau sudah dibeli itu jadi milik saya. Nah, maka kalau sudah milik saya, itu mau saya pakai sendiri boleh. Mau saya sewakan boleh. Mau saya jual lagi ya boleh. Mau saya hibahkan ya boleh. Mau saya buang itu juga boleh gitu. Ekstrimnya kan begitu. Maka tidak boleh ada syarat-syarat yang eh, mempengaruhi kepemilikan itu. Termasuk hati-hati yang bisnis menggunakan reseller, agen. Itu kalau akadnya jual beli tidak boleh sebenarnya supplier atau produsen itu membuat harga jual eceran tertinggi ataupun terendah. Jadi tidak boleh menentukan, oke, Anda boleh jadi reseller saya, belinya nanti segini. Tapi kalau jual harus segini ya, biar harga pasarnya sama. Nah, itu nggak boleh, itu syarat yang batil. Maka kalau dia mau jual itu terserah dia harganya berapa. Nah, kalau mau menyarankan nggak apa-apa, tapi kalau dia akhirnya nggak mau, ya nggak boleh juga. Nah, itu dampak dari kepemilikan. Nah, bila akad jual beli sudah dijalankan secara sah, menjadi wajib barang diberikan kepada pembeli, yaitu berpindah kepemilikan, dan pembayaran diberikan kepada penjual, berpindah kepemilikan. Nah, dengan pembayaran hasil penjualan yang dibayar tunai tersebut, maka akan mendapatkan harta yang bisa digunakan sebagai modal, yang notabene sudah menjadi harta milik sendiri. Nah, akhirnya kan bisa dapat uang kan, jadi modal. Nah, makanya idealnya dijualnya juga secara tunai, biar kita bisa dapat keseluruhan. Nah, namun harus berhati-hati dalam menjual aset, jangan sembarangan tanpa memperhitungkan untung ruginya sebelum dijual. Nah, itu apa namanya, diperhitungkan dulu untung ruginya kalau benda ini dijual, ideal enggak. Jangan nanti masuknya misalnya motornya dijual tapi untuk bisnis jasa pengiriman, nah, nanti kan tambah susah nganternya. Nah, walaupun solusi-solusi lain ada. Nah, itu yang nomor 2. Jadi bisa menjual aset yang dimiliki. Nah, kalau 1 dan 2 tidak ada, opsi yang ketiga, yaitu pinjaman dana atau KOR. Opsi berikutnya adalah mencari pinjaman kepada pihak lain yang akan dikembalikan di waktu mendatang. Nah, mencari dana pinjaman berarti menjalankan akad KOR. Nah, apa sih KOR itu? Nah, pengertian qard adalah matu'tihi minal misliyati li raddalaka misluhu fil mustaqobal. Jadi qard atau pinjaman adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliyat, yaitu harta yang semisal, untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisalnya pada masa yang akan datang. Makanya qard itu hanya akan berupa harta. Saya pinjam dong uangnya. Nggak bisa kalau dia berupa jasa. Saya tak pinjam jasanya. Nah, itu nggak bisa. Oke. Nah, berupa harta yang semisal. Makanya sebenarnya dia terjadi pada harta mitsliat. Uang itu kan harta mitsliat. Nah, untuk dikembalikan harta yang semisalnya, ini takrif syar'i harus dipenuhi. Makanya kalau pinjamnya pinjam uang, ngembaliinnya harus uang. Kalau pinjamnya uang rupiah, balikinnya harus rupiah. Nggak boleh pakai dolar.
Atau dikembalikannya itu menggunakan emas, nggak boleh. Atau pinjaman awal uang yang dikonversi dalam nilai emas, nah besoknya pas balikinnya, pengkonversiannya nilainya atas emas saat pengembalian, itu juga nggak boleh. Harus sama nilainya, harus sama jenisnya. Jadi ini sekalian belajar takrif syar'i, akad-akad sebenarnya. Makanya juga nggak bisa kalau ada arisan, arisan itu kan akadnya qard. Arisannya arisan uang kok dapatnya barang, itu tidak sah. Jadi kayak arisan buku, arisan motor, nah itu juga tidak sah. Nah, yang akan dikembalikan di masa yang akan datang. Nah, bila sudah diberikan pinjaman, maka dana pinjaman tersebut berpindah kepemilikan dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang akan dikembalikan di waktu mendatang. Nah, jadi dana pinjaman sudah menjadi milik penerima pinjaman dan bisa digunakan sebagai modal yang kemudian ada kewajiban untuk mengembalikan yang senilai di waktu yang akan datang. Sama jenisnya, sama nilainya. Tidak boleh berubah. Kalau ada perbedaan, dia nanti potensinya terjadi riba. Nah, biasanya juga tidak bisa mendapatkan dana yang besar bila hanya didasari pinjaman atau qard ini. Gitu loh. Ya aslinya nggak enak juga ya. Saya butuh modal 100 juta, mbok pinjem. Nah, kenapa? Karena dalam implementasinya harus berhati-hati agar tidak menjadi riba. Yaitu jangan sampai ada tambahan manfaat, baik berupa uang, barang, maupun jasa. Karena hal tersebut adalah riba. Nah, ini hati-hati. Nah, makanya kalau qard pinjam dana itu tidak boleh ada bunganya, tambahannya. Nah, yang biasanya kita kalau pinjam ke bank itu jatuh ribanya karena ada bunga dan lain-lain itu. Makanya kalau opsi ini jangan ke bank. Nah, apa kaidah riba? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Jadi setiap utang piutang atau qard yang menghasilkan manfaat adalah riba. Nah, juga ada dalil yang lain, idza aqarada ahadukum qardan fa ahdalahu au hamalahu ala dabah fala yarkabaha wala yaqbalhu ila ya ayyakuna jaro bainahu wa bainahu qabla dzalik. Jika salah seorang kalian memberikan pinjaman yaitu qard, lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan di atas tunggangan, maka janganlah dia menaikinya dan jangan menerimanya, kecuali hal itu sudah biasa terjadi antara peminjam dan pemberi pinjaman sebelumnya. Makanya kalau sudah terjadi qard itu enggak, kalau dikasih hadiah jangan diterima, berarti dalam bentuk barang kan, atau dinaikkan di atas tunggangannya, ini kan jasa. Juga jangan menerimanya, jangan menaikinya. Nah, kecuali hal itu sudah biasa terjadi antara peminjam dan pemberi pinjaman sebelumnya. Misalnya, misalnya saya ketemu, ini ada Mas Indra tambah. Misalnya saya ketemu, saya nggak bawa dompet. Mas Indra, mau saya pinjam 100.000 buat naik gokar pulang. Oh iya, iya, monggo. Nah, terus apa namanya? Misalnya setelah pinjam, terus Mas Indra ngomong, tapi anu ya badan saya kurang enak ya, tolong habis ini dipijetin ya. Nah, setelah minjemin uang, itu saya disuruh mijetin gitu. Maka itu pijetan riba. Hati-hati. Karena sama kan kayak dinaikin ke atas tunggangannya itu jasa. Maka kita tidak boleh mengambil keuntungan kalau kita sudah minjemin uang ke orang lain atau terjadi qard itu. Kecuali, jadi sebelum saya minjem uang, itu kami itu sudah biasa pijet-pijetan gitu. Nah, kecuali sudah biasa pijet-pijetan, maka
pas terjadi utang pun, pinjam duit pun, mijetnya tidak dihitung gara-gara ngutangnya, tapi gara-gara kebiasaan dulunya. Nah, makanya nanti kalau ketemu Mas Indra kita pijet-pijetan dulu, biar nanti pas saya pinjam uang nggak riba kalau mau mijetin, kan begitu. Makanya biasakan dulu sebelumnya, karena nanti ngasih tambahannya jadi jatuhnya nggak riba karena kebiasaan yang lalu. Contohnya misalnya ibu-ibu malam-malam mau ngeliwet, misalnya pas sahur gitu, lupa ternyata berasnya habis. Terus ke tetangganya, Bu Joko, Bu Joko, boleh dong saya pinjam berasnya 1 kilo. Nah itu harus dilihat itu, berasnya 1 kilo apa itu. Kalau 1 kilonya C4, nggak boleh besok balikinnya itu mentek wangi. Harus beras C4. Nah, 1 kilo dimasak kan, terus buat sahur. Nah besoknya mau balikin tuh. Nah balikinnya bawa sekresek jeruk misalnya. Nah itu akan menjadi jeruk riba. Kecuali dulunya sebelum minjem beras itu sudah sering ngasih-ngasih makanan jeruk gitu. Nah, maka ngasih jeruknya karena kebiasaan, bukan karena pas utang. Tapi itu pun nggak boleh bilang ya, ini Bu, ada jeruk buat jenengan, makasih ya sudah dipinjemin beras. Nah, itu juga nggak boleh, karena sebenarnya hakikatnya riba itu adalah ucapan terima kasih dari sudah mengutangi atau minjemin barangnya itu. Gitu. Nah, seperti itu kan. Nah, makanya hati-hati kalau nanti terjadi court, nah itu kena kaidah riba ini. Oke, kalau pinjam dana belum bisa opsinya, bisa melakukan gadai atau rohen. Nah, opsi lain, bila Anda tidak punya dana sendiri yang siap digunakan sebagai modal, namun punya aset, tapi belum ingin kehilangan aset tersebut. Nah, kalau jual beli itu kan akan kehilangan kan. Nah, kalau ini belum mau kehilangan, nah opsinya bisa menggunakan gadai ini. Nah, opsi gadai hakikatnya adalah sama seperti mendapatkan pinjaman dana, namun menggunakan jaminan atau aset yang dimiliki. Nah, salah satu bedanya sama court tadi, kalau court itu minjem uang nggak ada jaminannya. Nah, kalau gadai ini minjem uang ada jaminannya. Tapi kan harus punya jaminan ya. Nah, bedanya apa? Kalau ada jaminannya, itu berpotensi bisa minjem dengan nilai yang lebih besar gitu loh, daripada nggak ada jaminannya. Nah, untuk menjaga kepercayaan itu. Nah, melakukan gadai berarti menjalankan akad rohen. Nah, apa sih rohen itu? Atau gadai. Jadi rohen itu adalah al-malu lazi yuj'alu wasikotan bidain liyaustafiya samanuhu in ta'azaro istifa'uhu miman huwa alaihi. Jadi rohan adalah harta yang dijadikan kepercayaan dalam hutang yang harganya akan digunakan untuk melunasi hutang jika orang yang berhutang kesulitan bayar hutangnya. Nah, jadi rohan itu harus harta. Jadi hukum asalnya harus ada. Nah, tujuannya ngapain? Dijadikan kepercayaan. Makanya yang namanya rohan itu tujuannya untuk dijadikan kepercayaan, maka dia tidak wajib senilai. Boleh lebih besar nilainya daripada nilai utang atau bisa lebih kecil daripada nilai utang karena tujuannya untuk kepercayaan. Nah, adalah harta yang dijadikan kepercayaan dalam hutang. Maka menjadi wajib kalau minta jaminan itu harus terjadi akad utangnya dulu gitu loh. Maka minta jaminan bukan dengan dasar akad utang enggak boleh. Contoh misalnya,
Saya buka lowongan. Kemudian Mas Indra, oh ganti. Tadi Mas Indra Tambak kayaknya. Ini tadi Mas Indra Cilacap. Sami Oh, mawon jangan-jangan sama aja. kenapa? Sami mawon. Oh, jangan-jangan tambaknya di Cilacap ya. Nah, gitu. Oke. Jadi harta yang dijadikan kepercayaan dalam hutang, maka nggak boleh minta jaminan kalau nggak ada akad hutang atau ada unsur hutangnya. Contoh misalnya, saya buka lowongan, oke, saya membutuhkan supervisor untuk bisnis saya, gini-gini. Terus Mas Indra daftar, oke, saya mau kerja Pak, oke, persyaratannya gini-gini, oke, deal, apa namanya, sepakat, sepakat. Oke, kalau Mas Indra sepakat mau kerja di sini, maka harus menjaminkan BPKB-nya, BPKB motor misalnya gitu. Nah, itu nggak sah akad jaminannya. Kenapa? Karena dasarnya akad ijaroh, bukan akad utang. Maka nggak boleh kita minta untuk akad ijaroh kok jaminan itu. Nah, beda kalau nanti, mohon maaf, misalnya sudah kerja, terus kasbon gitu loh ke kantor. Nah, berarti kan terjadi utang. Nah, untuk utang itu, oke, nitipin BPKB. Nah, itu boleh. Nah, yang harganya, oke, berarti benda yang dijadikan jaminan itu bukan terus jadi miliknya yang ngasih utang, tapi bendanya harus dijual dulu. Nah, nanti harganya atau hasil penjualan dari barangnya akan digunakan melunasi hutangnya. Itu pun jika orang yang berhutang kesulitan bayar hutangnya, gagal bayar. Maka kalau dia ngangsurnya sehat, nggak boleh memaksa dia menjual jaminan. Misalnya utang 1 tahun, ya, setiap bulannya 1 juta misalnya. Maka kalau ngangsurnya sehat, dia ngasih jaminan motor nggak boleh, mau dijual motormu biar rampung gitu. Karena perjanjiannya memang 12 bulan diangsur gitu. Nah, beda kalau dia akhirnya gagal bayar. Nah, maka bendanya memang dikunci untuk dijual yang tujuannya untuk menyelesaikan utangnya. Nah, itu pun misalnya utangnya 10 juta, jaminin motor. Nah, kalau motornya nanti dijual itu 12 juta, ya cuma 10 juta haknya atas yang minjem. 2 jutanya dikasih kepada pemilik motor atau peminjam uang tadi. Nah, kalau ternyata motornya dijual itu lakunya 8 juta, maka 8 juta dibayarkan dan dia masih punya utang 2 juta. Begitu loh. Makanya bukan terus motornya, yo PN lunas yo. Nah, itu nggak bisa. Harus dijual dulu karena bisa jadi ada perbedaan nilai. Makanya hati-hati, misalnya ada yang utang 50 juta yang dijadikan jaminan tanah gitu loh. Tanahnya luas, harganya sampai ratusan juta. Nggak bisa terus orang bisa bayar, ya wes berarti lumayan gue aku ya. Nah, itu nggak boleh. Makanya harus dijual dulu. Nah, itu rohan ya. Jadi posisi dana yang diberikan sama seperti pinjaman kor tadi. Jadi kalau sudah digadein dapat pinjaman uang, ya maka sekarang berpindah ke pemilikan ke penerima dana pinjaman yang bisa digunakan sebagai modal dan ada tapi juga ada harta yang dijaminkan atas pinjaman atau utang tersebut. Nah, ini bedanya sama yang tadi. Nah, dalam hal ini potensi mendapatkan dana pinjaman bisa lebih besar karena ada jaminan atas utangnya yang akan menjadi solusi apabila gagal dalam mengembalikan dana tersebut. Nah, potensinya bisa lebih besar. Makanya di bank pun itu harus melihat apa namanya kemampuan dari jaminannya. Nah, kalau jaminannya kecil ya nggak bisa minjam gede. Terlepas dia, maksud saya riba enggaknya ya. Maksud saya akhirnya nilai jaminan ini menjadi penting untuk menggelontorkan berapa pinjaman yang akan diberikan. Nah, walaupun biasanya nilai pinjaman akan menyesuaikan dengan nilai aset yang dijaminkan.
Nah, karena juga terjadi pinjaman dana dalam opsi ini, maka juga harus berhati-hati agar tidak ada tambahan manfaat karena akan menjadi riba seperti yang tadi. Nah, hati-hati juga. Makanya hati-hati kalau mohon maaf ya, di desa itu masih banyak terjadi gadai sawah. Nah, nanti dapat uang, tapi sawahnya itu dipakai sama yang yang memberikan pinjaman, diolah dan nanti ada hasil dipek dewe gitu loh, diambil oleh yang pinjemin uang. Nah, itu riba jatuhnya. Nah, makanya harus hati-hati. Nah, kalau opsi yang keempat tadi tidak ada, nah bisa melakukan hutang dagang atau dain. Nah, bila opsi-opsi di atas tidak dapat dilakukan, bisa mencari supplier barang yang akan dibeli untuk dijual lagi dalam bisnis yang dipilih dan dengan melakukan pembayaran tempo. Nah, melakukan hutang dagang ini hakikatnya melakukan akad jual beli seperti yang tadi di atas kita sampaikan dengan pembayaran tempo yang menjadi utang dagang atau dain namanya. Nah, apa sih dain itu? Masabata minal mali fit dhimah bi aqdin au istilahin au istiqorodin. Jadi utang adalah apa-apa harta ya. Apa-apa yang harta yang telah tetap dalam tanggungan karena adanya akad atau karena perusakan atau karena adanya peminjaman. Jadi hutang itu lebih luas daripada qard. Nah, qard itu bagian dari hutang, tapi hutang belum tentu qard. Nah, hutang itu berpotensi terjadi karena 3 hal. Pertama, karena akad. Misalnya, oh Mas Dika, saya beli HP-nya 2 juta ya. Oh iya, ya boleh, tapi saya bayarnya sebulan lagi. Nah, itu jadi utang, bayar sebulan lagi itu. Nah, itu yang mengakibatkan utang. Terus yang kedua, karena perusakan atau istihlak. Misalnya saya pinjam motornya Mas Dika. Mas Dika, saya pinjam motornya ya. Wah, saya makainya ugal-ugalan nabrak. Rusak. Nah, maka menjadi wajib saya mengganti rugi atau menjadi utang tanggungan saya untuk membenarkan atau memperbaiki motornya Mas Dika. Nah, atau karena adanya peminjaman, yaitu qard. Nah, misalnya Mas Dika saya pinjam 1 juta ya. Ya, itu qard memang, tapi termasuk utang. Gitu. Nah, dalam hal ini terjadi hutang karena akad jual beli dengan pembayaran tertunda atau yang dinamakan hutang dagang. Nah, misal mau berbisnis batik, mencari supplier batik yang berkenan untuk dibayar tempo. Maka dari jual beli dengan pembayaran tempo bisa mendapatkan barang sebagai modal. Ini memang lebih spesifik, modalnya dalam bentuk barang. Namun juga harus berhati-hati dalam implementasinya, memperhatikan stok barang, penjualan, dan juga nilai hutang dagang. Nah, begitu juga tidak boleh ada penambahan nilai dalam hutang dagangnya, karena bisa menjadi riba. Ternyata dia nanti tempo sebulan, tapi kalau nggak bisa bayar sebulan kena denda, kena penalti. Nah, itu juga jatuhnya nanti riba. Nah, itu opsi kelima. Ini udah mau jam 6 ya. Nah, padahal yang paling panjang yang nomor 6 ini. Waduh. Selesaikan Ustaz. Siap. Nah, yang keenam itu kerjasama investasi atau syirkah. Nah, opsi terakhir, bila opsi-opsi di atas tidak dapat dilakukan, bisa mencari investor untuk kerjasama investasi, yaitu mencari investor untuk memberikan modal yang akan dikelola dalam kegiatan bisnis. Nah, ini opsi yang paling akhir. Nah, kalau opsi-opsi yang di atas 5 tadi nggak bisa, ya bisa mencari investor untuk kerjasama investasi, yaitu mencari investor untuk memberikan modal yang akan dikelola dalam kegiatan bisnis. Nah, melakukan kerjasama investasi berarti menjalankan akad syirkah.
Nah, opsi ini sangat berbeda dengan opsi-opsi sebelumnya. Maka harus dipahami terlebih dulu sebelum melakukan syirkah. Nah, apa sih pengertian syirkah itu? Jadi syirkah adalah aqdun baina isnaini fa'aksaro yatafiqoni fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdiriki. Jadi syirkah adalah suatu akad. Berarti nanti wajib ada ijab qabul. Ijab qabul itu rukun. Maka harus dilakukan. Minimal dua pihak atau lebih. Nah, ngapain mereka? Mereka bersepakat melakukan suatu usaha atau bisnis. Maka yang namanya syirkah harus ada bisnisnya. Nggak boleh enggak. Maka kalau dia harus ada bisnisnya, berarti dia melakukan akad-akad bisnis. Makanya kalau syirkah buat kegiatan tabaru itu enggak boleh. Contohnya, yuk kita syirkah, ngapain buat sedekahan Jumatan. Nah, itu nggak bisa syirkah, karena kegiatan sedekahan Jumatan itu kegiatan tabaruk, bukan kegiatan bisnis, tapi kegiatan tolong-menolong alias sosial. Makanya kalau syirkah itu wajib ada kegiatan bisnisnya. Nah, di sini juga clear tujuannya memperoleh keuntungan, profit, seperti tadi definisi bisnis. Nah, syirkah sendiri itu dari sisi bahasa, itu artinya bercampur. Makanya nanti orang kalau syirkah, baik misalnya pengelola ketemu pemodal, itu mereka akan bercampur menjadi satu, dan merekalah menjadi pemilik bisnis. Nah, makanya kalau ada kepemilikan bisnis lebih dari satu orang, itu pasti harus ada akad syirkahnya. Nah, maka kalau akad syirkahnya tidak sah, itu memiliki bisnisnya juga nggak sah. Jalanin bisnisnya nggak sah. Nanti dapat keuntungannya nggak sah, keuntungannya dibagi hasilnya nggak sah. Dan semua harta yang tidak sah, hakikatnya harta yang haram. Gitu loh. Nah, dana yang masuk itu bukan menjadi milik pengelola, ini bedanya. Tapi menjadi modal untuk dikelola dalam bisnis. Nah, beda 5 opsi yang di atas, itu kalau ada uang masuk jadi milik dia pribadi. Mau dia buat untuk bisnis ya monggo, nggak jadi pun untuk urusan yang lain juga monggo. Gitu loh. Nah, itu harusnya beda dengan yang tadi. Nah, kalau ini modal yang masuk itu bukan untuk pengelola, bukan untuk pribadinya pengelola, tapi dijadikan modal untuk dikelola dalam bisnis. Makanya yang salah itu kadang-kadang dikirain kalau dia syirkah dapat modal itu dikirainnya utangan, malah dipakai untuk urusan pribadi. Nah, itu nggak boleh, hukum asalnya itu untuk urusan bisnisnya atau syirkahnya. Nah, ini malah buat untuk urusan pribadi. Malah kadang-kadang dapat modal yang gede, misalnya ratusan juta sampai MM-an, baru akad nggak lama mobilnya anyar, motornya anyar, gadgetnya anyar. Nah, itu kan jadi tanda tanya. Karena memang bukan haknya si pengelola secara pribadi, itu untuk bersyirkah untuk bisnisnya mereka bersama. Nah, pengelola dan atau investor dalam syirkah boleh lebih dari satu orang. Nah, pengelolanya lebih dari satu boleh, pemodalnya lebih dari satu boleh. Nah, saya kasih contoh gambarannya. Ada A pemodal. Jadi kalau pemodal itu objek akad dia modal. Makanya kalau dia mau dibilang sebagai pemodal, dia harus masukin modal. Harus masukin harta. Saya mau dong syirkah jadi pemodal. Oke, Bapak mau masukin uang berapa? Wah, saya nggak punya uang ya. Nah, nggak bisa jadi pemodal. Nah, kemudian ada si B pengelola. Nah, kalau pengelola objek akadnya amal pengelolaan.
Makanya nggak mungkin, saya mau sirkah jadi pengelola. Kok nggak mau beramal ngelola bisnisnya? Ya nggak boleh, karena itu objeknya dia. Nah, terus mereka bersirkah gitu. Nah, karena bersirkah harus ada bisnisnya. Dan bisnisnya nanti berpotensi untung. Nah, maka kalau kita tarik untung ini miliknya siapa? Untung ini terjadi gara-gara ada bisnisnya. Bisnisnya terjadi gara-gara ada sirkahnya. Sirkahnya terjadi gara-gara ada pelaku sirkahnya, pengelola dan pemodal ini. Makanya untung itu haknya mereka. Yang mana dinamakan bagi hasil. Makanya nanti pengelola itu positioningnya sama pemodal dapatnya bagi hasil. Jadi kalau ada yang mau kerjasama, oke Pak, saya mau kerjasama sama Bapak. Ya boleh Pak, Bapak maunya apa? Saya maunya bagi hasil. Boleh, kalau dia mau bagi hasil dari keuntungan, itu boleh, tapi dia harus masuk dalam kepemilikan bisnis. Kenapa? Karena yang punya hak atas untung itu memang bisnis owner gitu loh. Nggak mungkin orang bukan bisnis owner kok minta bagian keuntungan, itu nggak mungkin. Nah, makanya pengelola dan pemodal itu bisnis owner. Makanya pengelola dan pemodal itu bisnis owner. Jadi kalau ada orang sirkah, pemodal itu boleh bilang itu bisnis milik saya. Boleh, pengelolanya juga bilang itu bisnis milik saya, boleh. Karena itu memang milik mereka yang disatukan dalam akad sirkah gitu. Nah, bisnis owner. Nah, kalau sudah jadi bisnis owner yang masuk dalam kepemilikan bisnis, untung itu memang haknya dia, tapi sudah pasti satu paket kalau terjadi rugi. Makanya juga nggak mungkin ada pemodal, dia mau masuk jadi pemodal di dalam sirkahnya, pas untung dia minta bagi hasil, pas rugi nggak mau nanggung. Balikin aku sesuai pokok modal awal. Ya piye kuwi? Berarti itu pemodal yang nggak ngerti dalil bisnis. Nggak usah ngomongin dalil syar'i aja, dia nggak ngerti dalil bisnis. Makanya kenapa bisnis owner itu punya hak atas keuntungan, tapi kalau pas rugi dia harusnya nanggung. Nah, kalau dalam sirkah yang menanggung kerugian harta itu memang pemodal. Al-wadi'atu alal mal. Ya. Jadi kerugian itu berdasarkan modal. Loh, berarti enak dong pengelola, kalau rugi nggak kena apa-apa. Nggak begitu. Nah, yang namanya pengelola itu juga business owner, maka dia masuk dalam kepemilikan bisnis dan dia tidak digaji. Makanya juga salah kok ada pengelola mindsetnya gaji. Pengelola itu tidak digaji. Kenapa? Lah dia itu business owner gitu loh. Pernah nggak misalnya Mas Indra mau buat warung bakso? Aku mau bisnis mau buat warung bakso biar aku dapat gaji. Pernah nggak ada pebisnis buat bisnisnya yang dia incer adalah gaji? Nggak ada kan? Yang dia incer adalah keuntungan. Nah, pengelola itu tidak digaji dan dia hanya dapat bagi hasil, itu pun kalau untung. Kalau belum untung nggak dapat apa-apa. Misal dia jalanin sirkah, dapat modal 100 juta, diputer 3 bulan, kok belum ada untung. Itu sudah sebuah kerugian untuk pengelola karena dia juga tidak digaji. Nah, makanya kalau pengelola itu kerugiannya di tenaga. Tenaga, waktu, pikiran, energi, yang mana itu dianggap equal dengan kerugiannya pemodal dari sisi harta. Begitu loh. Nah, kepemilikan bisnis adalah milik semua pesirkah, bukan hanya satu orang. Nah, pengelola yang menjalankan sirkah tersebut tidak boleh digaji. Nah, keuntungan yang didapatkan harus dibagi hasil, tidak hanya milik satu orang. Begitu juga dengan kerugian, semua pesirkah akan menanggungnya.
sesuai porsi objek akad masing-masing. Kalau modal ya kerugian harta, kalau pengelola dia kerugian tenaga. Nah, tetap perlu berhati-hati dalam menjalankan syirkah ini karena bila tidak memiliki dasar ilmunya juga bisa menjadi riba. Hati-hati juga. Nah, kalau pembahasan syirkah memang panjang ya. Nah, kita tidak mendetailingnya. Nah, itu insya Allah nanti di pertemuan yang berikutnya. Nah, sebagai penutup, dalam materi yang disampaikan di atas tersaji 6 opsi untuk mendapatkan modal. Nah, semua bisa diimplementasikan sesuai kondisi masing-masing. Yang terpenting adalah dalam implementasinya harus diikuti ilmu yang memadai. Yang khawatirnya bisa terjerumus ke dalam muamalah yang salah dan terjebak riba. Nah, seperti penyampaian dari Ali bin Abi Thalib, ya, man atajaro qabla ayan tafaqoha artatoma fi riba sumartatoma sumartatoma. Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, yaitu fikih muamalah atau fikih bisnis, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya dan terus-menerus terjerumus. Begitu juga dengan penyampaian dari Umar bin Khattab, la yatajir fi suqina ila man faqiha akala riba. Janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Karena riba itu bukan hanya terjadi di bank gitu. Di dalam kehidupan umum itu juga bisa sering terjadi. Contohnya aja salah satunya itu hati-hati. Besok kalau dekat-dekat Lebaran, suka dekat-dekat bank itu banyak jasa penukaran uang. Nah, itu juga potensi ribawi itu. Jadi bahkan riba itu sudah dijajakan di pinggiran jalan gitu loh. Hati-hati yang punya e-money, GoPay dan lain-lain. Itu juga berpotensi banyak terjadi riba. Bahkan sekarang warung-warung kecil itu sudah bisa pakai itu gitu. Kan ngeri gitu. Jadi ribanya udah masif sekali. Nah, pembelajaran dalam materi ini baru berbicara mengenai permodalan saja, belum lain-lainnya. Padahal menjalankan bisnis yang sesuai syariah adalah menjalankan praktek bisnis secara keseluruhan yang sesuai syariah. Jadi praktek bisnis tadi, input, proses, output, outcome itu harusnya semuanya sesuai syariah. Nah, ini baru ngomongin permodalannya tok. Maka selain mempelajari mengenai permodalan, juga mengenai perseroan, ketenaga kerjaan, dan transaksi-transaksi yang dijalankan di dalam bisnis tersebut. Nah, dengan harapan akan memberikan hasil harta yang halal dan berkah. Karena bisnis bukan saja mengenai untung rugi, tapi juga surga neraka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini wassalam, semoga bermanfaat. Nah, itu materi kita pagi hari ini. Begitu, Mas Dika dan teman-teman semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Masya Allah ya, kita dapat ilmu yang luar biasa ini. Ya, jangan sampai nanti kita justru bisnisnya tidak berkah. Nah, alhamdulillah ini sudah Mas Indra sudah present dari agak pertengahan ini Pak Indra dari. Nah, silakan Pak Indra. Nah, monggo kita berdiskusi. Sesi diskusinya kita mulai. Salah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya pengen ini ada sebuah kasus Ustadz. Jadi kalau misalnya kita meminjamkan uang ke teman gitu ya, misalkan uang 10 juta gitu. Kemudian saya bilang ke teman misalkan ini kita saya 10 juta tapi tak konversi ke emas ya gitu maksudnya. Jadi pinjamnya ke emas jadi supaya tidak riba gitu. Jadi tapi saya ngasih ke dia dalam bentuk uang gitu. Nah, harapannya nanti kalau misalkan ya naik ya mungkin ada tambahnya, kalau misalkan turun ya mungkin termasuk lunasannya. Itu gimana Bosat? Terus Oke. Satu-satu dulu, habis itu kita bahas yang kedua, nggak apa-apa. Soalnya saya agak suka lupa kalau pertanyaannya langsung beruntun. Misalnya waktu minjem, itu sebenarnya ngasih uang 10 juta, yang mana pada saat itu dikonversi kalau ke nilai emas, itu 1 juta, 1 gram itu 1 juta. Misalnya begitu kan. Makanya 10 gram.
Nah, besok misalnya 5 tahun lagi, pas balikin, menggunakan konversi 10 gram juga emas. Tapi bisa jadi nilainya naik. Misalnya ternyata 1 gramnya itu 1.100.000. Nah, nanti balikinnya 11 juta, begitu kan? Ya. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Makanya kan tadi matu'tihi minal misliyati. Apa-apa yang kamu berikan harta semisal. Nah, yang jadi pertanyaan, jenengan itu ngasihnya dia, objeknya itu uang atau emas. Maka kalau yang dikasih uang harus balik uang, nggak boleh dengan pengkonversian nilai. Walaupun kesepakatan awalnya kita konversi ke emas itu Ustaz ya, nggak boleh juga ya? Nggak boleh, karena yang dihukumi adalah objek yang diberikan, bukan apa kesepakatan konversinya. Maka beda kalau jenengan mau ubah, yang jenengan berikan di awal malah sudah dalam bentuk emas 10 gram. Oke, yang mana saat itu memang kalau dikonversi ke nilai uang bisa jadi uang 10 juta. Ini malah dibalik, ini ke sini. Jadi objek yang jenengan berikan itu emas. Maka memang harus dibalikinnya dalam bentuk emas tetap 10 gram. Itu pun harus jenis yang sama. Kalau 24 karat ya 24 karat. Yang mana 5 tahun kemudian memang dia harus balikinnya dalam bentuk emas. Jadi dia harus mengeluarkan uang 11 juta biar bisa beli 10 gram emas. Yang mana 10 gram emas itulah yang dikembalikan ke jenengan. Bahkan tidak boleh, ini 11 juta ya, ini sudah sama loh dengan 10 gram emas saat ini. Nggak boleh kalau nerimanya dalam bentuk uang. Ini nggak boleh. Harus balikinnya emas, karena awal pemberiannya emas. Makanya kan matu'tihi minal misliyati liuradalaka misluhu. Apa-apa yang kamu berikan harta semisal, yang akan dikembalikan kepadamu harta yang semisalnya. Maka yang masuk emas, dapatnya emas. Masuknya uang, dapatnya uang. Tanpa ada pengkonversian. Dia wajib senilai dan sejenis. Makanya hati-hati, kadang-kadang juga sering terjadi ya, kalau pada umroh atau naik haji. Nah, misalnya di sana maunya nerimanya real kalau mau beli barang. Nah, realnya dia itu pas habis gitu loh. Aku pinjem dong, ini sama teman rekan umrohnya atau hajinya. Aku pinjem dong 10 real. Nah, itu kalau dia pinjam 10 real, balikinnya nanti pas di Indonesia wajib real juga, nggak boleh konversi ke nilai rupiah. Maka dia harus beli dulu itu ke falas untuk merubah menjadi real dan baru dikembalikan. Begitu Mas Indra. Oh, oke. Ya paham Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, kalau misalkan dalam permodalan tadi Ustaz ya, misalkan kita bertiga nih, kita membuat suatu usaha, cuma karena kendala COVID akhirnya gagal gitu ya. Nah, mungkin asetnya dalam bentuk tanah. Nah, kemudian kan sudah jalan misalkan 2 tahun. Nah, ternyata di tengah jalan kita bertiga ini si C, misalkan si C, aku butuh duit dong. Ini tak minta dulu modalnya ya. Nah, tapi dia mintanya itu dalam bentuk sudah ada kenaikan capital gain dari nilai tanah, itu gimana Pak Ustaz? Ya, jadi gini loh. Kalau modal tuh begini. Misalnya orang mau masukin modal dalam bentuk rumah misalnya. Nah, oke, kita mau bisnis misalnya resto. Nah, hukum asal modal itu uang. Maka kalau dia mau masukinnya barang harus dikonversi nilai uangnya. Jadi misalnya rumah ini dinilai 1M. Maka sebenarnya dia masukin modal dalam bentuk rumah, masukin modal 1M dalam bentuk rumah. Nah, besok misalnya 5 tahun kemudian itu putus sirkah atau selesai sirkah. Ternyata waktu selesai sirkah, rumah itu sekarang nilainya 2M. Nah, saya tanya, haknya atas pemodal itu rumahnya kah? 1M atau 2M? Kira-kira yang mana haknya pemodal? Rumahnya saja. Kenapa? Rumahnya kali ya? Bukan, haknya itu di 1M ini.
inilah haknya dia, karena apapun barang yang dimasukkan itu harus dikonversi ke nilai uang. Oh. Penguncinya di nilai uang itu. Coba kita ubah nih. Misalnya masukin mobil. Ya, masukin bis misalnya atau mobil. Nah, ternyata mobilnya itu nilainya 200 juta waktu akad. Oke, berarti dia masukin modal 200 juta dalam bentuk mobil misalnya. Nah, 5 tahun kemudian putus sirkah, ternyata harganya 100 juta. Saya tanya, haknya pemodal yang mana? Bisnya atau mobilnya kah? 200 jutanya atau yang 100? Tetap yang 200. Makanya kalau nanti mobil itu tetap mau dikembalikan ke pemodalnya pas putus sirkah, itu harus beserta tambahan uang atau depresiasi 100 juta. Itu kalau kondisinya untung. Maka nanti balikinnya 100 dalam bentuk ini, 100 dalam bentuk uang. Nah, maka kalau yang rumah dia masuknya 1M, haknya pemodal itu, misalnya rumahnya sekarang harga 2M, haknya pemodal itu cuma tetap 1M. Nah, nanti ada kelebihan 1M kan. Nah, 1M ini sebenarnya dihitung keuntungan, karena yang namanya kelebihan dari modal itu untung. Berarti dia harus dibagi hasil. Seperti itu, Mas Indra. Nah, maka kalau tadi masukinnya tanah, dan ternyata diem tok, itu pun naik harganya, tetap hak dia atas berapa nilai yang dikunci di depan. Nggak boleh dia minta kelebihan itu. Itu pun kalau terjadi kelebihan nilai, kalau malah rugi, dia harus menerima pemodal itu kerugian itu. Begitu, Mas Indra. Iya, iya. Ustadz, untuk acara besok yang di Jogja itu, yang acara spasi itu, ya, kita ngebahas besok untuk sampai bikin proposal bisnis, Ustadz ya? Iya, nanti ada diskusi mengenai feasibility study, termasuk proposal bisnis itu, yang mana nanti disampaikan oleh Pak Chandra. Pak Chandra itu ketua X-Bank, jadi mantan bankir yang memang divisinya itu divisi kredit. Nah, itu loh. Jadi gini, bank itu ngasihnya kepada nasabahnya itu uang pinjaman. Iya kan? Bukan sebagai modal loh. Karena kalau modal kan akadnya sirkah, bukan kor. Dia ngasih pinjaman, itu nanti ada angsuran tiap bulan yang akan mengembalikan nilai pinjaman kan. Nah, kalau di dalam sirkah, modal itu tidak boleh dikembalikan secara bertahap, itu tidak boleh. Karena kalau ada modal yang diambil, itu pasti putus sirkahnya. Makanya kalau sirkah itu bukan pengembalian modalnya, nggak kayak utang diangsur. Maka modal itu akan tetap ada di dalam sirkahnya atau bisnisnya selama sirkah itu masih berjalan. Maka kalau jangkanya yang disepakati 2 tahun, ya nggak boleh minta, Bu, aku diangsur modalnya sebelum 2 tahun itu. Nah, maksudnya apa? Kalau bank saja, yang mana dia minjemin uang, ya walaupun ribawi ya, tapi dia itu diangsur tiap bulan. Nah, sedangkan kalau modal hanya akan dikembalikan kalau putus sirkah. Berarti resiko orang minjemin sama resiko terhadap modal itu tinggian jadi modal atau jadi pinjaman? Lebih tinggi modal kan? Maka bank itu sebenarnya resikonya lebih kecil karena dia tiap bulan diangsur gitu loh. Jadi kan nilai utangnya semakin kecil kan? Itu saja menganalisanya dengan cara yang tepat. Nah, jangan sampai Anda itu misalnya mau jadi investor, pemodal, nggak menganalisa bisnis yang akan dijalankan oleh sirkahnya. Itu namanya nggak pinter gitu loh. Wong yang minjemin uang aja dianalisa dengan ketat gitu loh, yang resikonya lebih kecil daripada jadi modal. Itu aja di bank itu ketat. Apalah kok kita yang jadi modal di dalam sirkah itu kok sembarangan gitu loh. Aku punya potensi bisnis nih, bagus nih, butuh modal 200 juta. Wis pokoknya apa? 200 juta ini buat apa aja? Wis tau percaya wae karo aku. Wah. Wis
Orang zaman kalau menunggu. Maka dia harus di-training 200 juta untuk apa? Prospek bisnisnya bagaimana? Potensi ROI-nya berapa? Itu kan penting. Nah, itu insya Allah kita akan bahas juga itu, Mas Indra. Nah, kalau mau nanti kontak aja langsung ke adminnya Bisyarah ya. Kalau sudah punya nomornya atau tadi di depan sudah saya sampaikan. Nah, sebenarnya insya Allah minggu depan itu mau grand launching spasi batch 3 di akhir Mei. Nah, itu 3+1 hari di Jogja. Nah, insya Allah kita breakdown secara komprehensif mengenai syirkah. Nah, materi syirkah, laporan keuangan, visibility study, terus sistemasi bisnis, sama kepegawaian. Karena nanti sangat berpotensi kalau memang mau bisnisnya besar, pasti pengelola itu ngangkat pegawai. Itu pun angkatnya harus benar. Jadi kan nggak main-main gitu. Nah, setahu saya selama ini tidak ada yang membahas syirkah sekomprehensif spasi. Karena yang ngasih pematerinya juga ada 5 orang kan, termasuk saya insya Allah untuk materi syirkah. Begitu Mas Indra. Ya, artinya untuk bangun bisnis kayak gitu tetap butuh ini Ustadz ya, komunitas atau sepemahaman ya. Karena kalau kita lihat fakta di lapangan banyak yang mudeng ini. Jadi gini loh, Anda mau melakukan akad apa saja, itu idealnya semua pelaku akad itu saling paham. Mau akad jual beli antara penjual dan pembeli harusnya paham. Termasuk kayak tadi kan, yang nggak paham tuh misalnya saya beli ya mobilnya, oh boleh, tapi ini mobil kesukaan saya, nggak boleh dijual lagi loh ya kalau sudah dibeli. Nah itu kan juga nggak paham akad jual beli kan. Nah kalau mau syirkah ya baik pengelola maupun pemodal itu harusnya paham dulu. Nah banyak yang tidak paham dan menyalahi hak dan kewajiban. Contoh salah satu ya yang bisa berpotensi membuat riba ya. Misalnya modal awal itu 100 juta. Nah setelah dijalanin dan tidak ada kelalaian dari pengelola, itu ternyata tetap merugi. Hartanya sisanya tinggal 80 juta. Maka kan terjadi kerugian 20 juta kan. Nah ini si pemodal itu harusnya mau nerima kerugian 20 juta ini. Kok malah dia bilangnya, karena kan akhirnya putus syirkah, udah putus saja karena ini ternyata merugi terus. Berarti kan harusnya 80 nih ke sini. Ya. Tapi dia maksa, wah nggak mau, saya maunya pokoknya sesuai modal awal. Dan itu disepakati oleh pengelolanya, maka 20 jutanya ini jatuhnya riba. Karena yang menjadi doman atau yang menjadi pertanggungan itu di 80, kok mintanya 100. Nah itu maka kalau pengelolanya sepakat, pemodalnya sepakat seperti itu, hakikatnya pengelolanya sebagai pemberi riba, pemodalnya sebagai pemakan riba. Kalau hadisnya kan la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi fakol hum sawaun. Jadi Rasul melaknat pemberi riba, pemakan riba, pencatat riba, dan saksi riba. Nah mereka semua sama. Jadi pengelolanya walaupun mau berbaik hati, ya wis tak balik ke 20. Itu sebenarnya dia jadi pemberi riba. Kan eman-eman gitu loh. Kita sudah menjauhi perbankan biar nggak riba, lah kok malah opsinya syirkahnya riba juga. Malah nyusah-nyusahin, mending, ya bukan mending sih ya, mending minjem ke bank gitu loh. Kalau mau dihitung mendingnya ya, walaupun enggak mending juga. Karena jadi pinjeman gitu loh, clear. Nah ini udah jadi modal kok malah orang clear malah jadi riba. Begitu Mas Indra. Kalau nanti infonya juga bisa langsung ke admin Bisyarah ya. Tadi ini sebentar saya. Ya, artinya besok acara di Jogja itu kita dibimbing untuk paling nggak bisa sampai buat proposal bisnisnya Ustadz ya? Ya kalau secara spesifik enggak, karena proposal bisnis itu harus sesuai ciri khas bisnis masing-masing. Tapi nanti diajarin cara menganalisa ini bisnisnya prospek untuk disirkahin enggak. Begitu loh.
Nah, nanti kalau memang mau pendalaman terhadap kasus jenengan sendiri, yaitu bisnis jenengan sendiri, itu nanti bisa kita buatin konsultasi komprehensifnya. Tapi insya Allah nanti jadi ngerti gitu loh. Kalau kita mau nyari pemodal itu apa yang harus kita sajikan. Nah, nanti juga harus mampu, kenapa kok kita menyajikan begini? Kenapa kok harus diketahui seperti ini? Nah, itu maklumatnya akan banyak. Itu tentang visibility study itu aja 2 sesi nanti, 4 jam kita bahas. Nah, monggo yang mau kontak Bisyarah ada di nomor ini. Ya, 0811-2653-523. Izin ya, Mas Dika, untuk menginfokan. Boleh, Ustaz. Nah, ini saya juga lagi adminnya. sebenarnya saya udah juga mimpi pengen ikutan spasinya, Ustaz. Ya, insya Allah ini udah batch ketiga ya. Dan kalau spasi itu hanya 2 kali setahun. Oh, siap. Ya, untuk tahun ini di bulan Mei itu. Oke. Siap, begitu? Baik. Sepertinya udah 6:30 ini. Sudah 6:30 ini ya. Mungkin nanti kita diskusinya gabungkan dengan pekan depan ya. Nanti teman-teman kalau masih ada yang mau didiskusikan, kita gabungkan dengan pekan depan. Insya Allah masih ada pembahasan tentang apa kemarin, scale up bisnis syariah. Nah, insya Allah kita bisa diskusi banyak lagi. Jazakallah khair, Ustadz Firly, atas sharingnya pada pagi hari ini. Ini ilmu yang luar biasa. Kita bisa mulai berhati-hati kembali dalam akad-akad bisnis dan lain sebagainya. Jazakumullah khairan juga pada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga bisa diamalkan ilmunya. Nah, ini yang paling penting. Amin. Dan juga didakwahkan, gitu ya. Nah, mari. Mohon maaf dari saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada hal yang mungkin kurang berkenan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.